Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya berjanji. Saya bersumpah. Sumpah saya bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat. Janji. Perlukah ada janji tanpa ada pembuktian? Perlukah ada konflik dulu, baru ada perubahan? Indonesia negara politik, hampir semuanya berhubungan dengan politik. Namun, mengapa sistem politik di Indonesia begitu lemah? Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi. Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun kenyataannya Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun uang politik di mana orang bisa membeli kekuasaan ataupun posisi politik. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia ini adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang masih mengeluh karena hidup mereka yang belum dapat disejahterakan oleh negara. Indonesia merupakan negara hukum yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan selalu berusaha memperbaiki tatanan pemerintahan menjadi lebih baik. Contohnya seperti reshuffle menteri yang dilakukan baru-baru ini. Kondisi politik di Indonesia saat ini mengalami tingkat keterpurukan karena luntur atau hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut ideologi Pancasila dan sistem demokrasi konstitusional. Warga Indonesia dapat terlibat dalam keputusan politik secara langsung. Contohnya dapat kita lihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Pemilu merupakan ciri-ciri dari negara demokrasi. Saya terkait cara pandang mengenai politik bangsa ini, yaitu Indonesia ini merupakan bentuk kesatuan hukum, undang-undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan. Di atas kondisi saat ini masih sangat kurang baik, karena pemerintah tetap melaksanakan pemilu tanpa memikir penularan virus yang makin hari makin bertambah. Dalam menyikapi politik saat ini, di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat. Karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Saat ini, negara kita sedang dilanda dengan isu-isu politik yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah, menjadi beberapa bagian. Ada yang mati-matian mendukung si A, ada yang mati-matian mendukung si B, ada yang mati-matian menentukan si A atau si B, dan ada juga yang memilih diam atau netral. Menyikapi hal tersebut, kita harus berpikir bahwa masa depan negara dan hidup rakyat tidak bisa dibayar dengan uang. Namun yang kita perlukan adalah kerja nyata untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Cara kita menyikapi permasalahan tersebut adalah kita dapat membantu para fakir, kita dapat membantu mereka dengan cara kita sendiri. Cara kita menyikapinya yaitu dengan menggunakan hak suara kita dalam pemilihan umum. Cara menyikapinya dengan cara berpegang erat atau menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan setiap individu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah menunda dulu sampai pandemi ini selesai agar tidak ada lagi kasus positif yang bertambah. Tapi saya tetap berpikir positif demi kelangsungan bangsa ini. Lalu, haruskah kita berdiam diri melihat sistem politik seperti itu? Lawanlah jika bisa kalian lawan, dan pertahankan jika kalian bisa mempertahankannya. Mari berjuang untuk bangsa Indonesia demi kedamaian serta kesejahteraan bangsa. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak kusuk elit berebut kekuasaan.